不是，快连射程还天真。Halo teman-teman pecinta animasi Donghua, The Island of Siliang dimanapun berada. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Apakah baik-baik saja? Kalau begitu kita akan melanjutkan kisah perjalanan Om Jingsuan dan Tante Tuli. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Kilas balik diperlihatkan kenangan membahagiakan masa kecil Jingsuan dan Tuli bersama kedua orang tuanya. Mereka berempat berjalan-jalan di padang rumput ilalang yang begitu indah. Sang Sengingmoy, Jingsuan dan Tuli telah menikmati hari-hari yang membahagiakan ini. Sebelum terjadi insiden yang mengerikan itu, Tuli berterima kasih kepada Paman Cengran karena telah membantu Tuli pada saat di aula pertemuan. Cengran menyuruh Tuli kembali, jika tidak Nyonya Gendut Cengrong akan mempermalukan Tuli lagi. Itu tidak masalah bagi Cengran karena pada saat itu Cengran kebetulan keluar untuk mencari udara segar. Tiba-tiba terdengar percakapan di tempat lain dan Tuli segera menoleh ke arah percakapan itu. Mungkinkah ada anggota lain keluarga San yang tersisa di pulau? Cengran juga berkata semua orang akan lebih sensitif jika menyangkut kejadian saat itu. Tetapi percakapan tidak berhenti sampai di situ saja. Mungkin keluarga San tidak ada yang mati saat itu dan bersembunyi di pulau menunggu kesempatan. Apakah kamu terluka? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cengran langsung memanggil Tuli dan berkata, jika Tuli ikut campur masalah itu, tidak ada yang bisa melindungimu. Aku mengerti, jawab Tuli. Setelah itu Tuli bergumam dengan lembut. Sebenarnya apa kebenaran kejadian saat itu? Selanjutnya di suatu tempat pada malam hari, Tuli bergumam dalam hati, semalam siapa dia? Tiba-tiba terdengar suara gelas jatuh di pagi hari. Segera Tuli berkata, kakek kamu sudah bangun. Kakek mengerutkan kening dan terbatuk. Tuli mendengar suara aneh lagi. Lalu Tuli segera bergegas sambil bertanya, kakek kamu jatuh? Sejenak tidak ada jawaban. Tuli bertanya lagi, siapa yang barusan batuk? Kemudian tetua Heng Sui menjawab, bukan siapa-siapa, aku sedang ganti baju. Ulang tahun tetua yang ke-100 semakin dekat. Tuli akan menemuinya. Seperti biasa, tetua Heng Sui dapat memilih pohon dan memindahkannya ke halaman. Tuli pikir pohon ginkgo berusia 500 tahun di Lulin atau hutan hijau terlihat cukup bagus. Rasanya enak, juga bisa dijadikan obat. Tetua Heng Sui menjawab, baik, terserah kamu saja. Tuli akan pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur besok. Apa yang ingin kakek makan? Terserah kamu saja, jawab tetua Heng Sui. Sepertinya keahlian memasak gadis kecil Li, semuanya pasti enak. Tuli memanggil tetua Heng Sui dan bertanya, kakek apakah kamu baik-baik saja? Karena tidak ada jawaban, Tuli segera menuju ke kamar tetua Heng Sui. Tapi sebelum masuk ke kamar tersebut, tetua Heng Sui langsung membuka kamar itu. Seketika Tuli menjadi kaget dan berkata, astaga. Tetua Heng Sui membuka mulutnya dan berkata, aku masih belum lapar, taruh saja di atas meja dulu. Tetua Heng Sui ini adalah pemilik rumah bambu Heng Ling So. Sepertinya Tuli barusan mendengar suara aneh. Kemudian tetua Heng Sui menjawab, mungkin tetua tersedak saat minum, tidak ada yang penting, dan tetua Heng Sui menyuruh Tuli melanjutkan pekerjaannya. Saat tetua Heng Sui akan menutup kamarnya, Tuli langsung berkata, tunggu. Tetua Heng Sui bertanya, ada apa lagi? Tuli juga bertanya, siapa yang berdiri di belakang kakek? Dan Tuli segera melompat masuk ke kamar tetua Heng Sui, tetapi tidak ada orang di dalam kecuali tetua Heng Sui sendiri. Tuli mengira ada orang lain di kamar tersebut dan membuat tetua Heng Sui marah dan berteriak, dasar tukang onar, lalu mendorong Tuli keluar dari kamar itu. Tuli hanya khawatir tentang keselamatan kakek. Kemudian tetua Heng Sui membanting pintu kamarnya. Tuli berkata, ini benar-benar mengkhawatirkan. Di kediaman keluarga Su terlihat tetua Sugohai dan Suyan. Suyan melaporkan kejadian di Paviliun Changdian sebelumnya dan berkata semuanya sudah selesai. Bagus, semoga cara ini bisa melemahkan dampak dari insiden Paviliun Changdian. Upacara Agung Festival Dewa Harapan tahun ini
Tidak boleh sampai terganggu, jawab tetua Sugihoi. Ibu Sugihoi, jangan khawatir, sangatlah mudah untuk mengalihkan perhatian orang yang tersulit menemukan pelaku sebenarnya. Kemudian tetua Sugihoi menjawab dengan tegas, pasti ini dilakukan oleh keluarga Cheng. Pencuri teriak pencuri, tapi keluarga Cheng ingin membuat masalah pada Paviliun Changdian. Cheng Suo sudah terlalu banyak melakukan hal buruk dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin karena dia sudah putus asa sehingga ingin merusak kalender pulau. Setelah bencana keluarga Sang, keluarga Cheng semakin aneh. 10 tahun yang lalu kedatangan manusia menyebabkan bencana yang begitu mengerikan. Tetua Sugihoi beruntung bisa menyelamatkan Ningxi. Anak Cheng Suan pada saat itu hampir terbunuh. Cheng Suo selalu ingin membunuh gadis manusia itu. Ini tidak masuk akal. Ini mengenai ledakan di Paviliun Changdian. Hal ini juga menyeret Tuli. Benar-benar berpikir keluarga berbuat curang. Suyan telah bekerja keras sejak saat dia menjadi tetua. Keluarga Cheng memilih untuk melakukan hal seperti itu. Sebelum malam festival Dewa Harapan, apa itu upaya untuk menekan kami? Selama itu tidak mempengaruhi keluarga, tidak ada hal lain yang lebih penting. Kalender pulau tetua Sugihoi akan mengingatnya dengan jelas. Jika kali ini keluarga Su berhasil kembali ke alam surga, semua masalah di pulau ini tidak ada lagi hubungannya dengan keluarga Su. Tidak perlu mengurusi masalah lain selain penembusan surga. Yang dikatakan Ibu Sugihoi memang benar. Di tempat lain terdengar suara seseorang sedang berbicara. Apa menurutmu ini akan mempengaruhi penebusan surga tahun depan? Penebusan surga selama 500 tahun ini, bukankah semuanya akan sia-sia? Ledakan besar yang terjadi semalam, apa ada pencuri? Apakah kamu melihatnya kemarin? Itu belum tentu, pasti ada masalah dengan Paviliun Changdian. Sayang, bangunannya di luar pulau, masyarakat tidak bisa melihatnya. Para tetua harus memberi penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat tersebut. Di dinding terpasang kertas pengumuman untuk semua penduduk pulau. Kamu semalaman diperintahkan oleh para tetua untuk mencoba menyalakan kembang api festival Dewa Harapan. Semua pemandangan disebabkan oleh ini. Jika mengganggu kalian, mohon memaafkan kami. Harap bertindak dengan bijak dan tidak menyebarkan desas-desus. Melihat ini, Tuli bergumam dengan lembut, menuliskan alasan asal-asalan, cepat atau lambat akan diketahui semua orang. Selanjutnya terlihat lelaki tua sedang mengumumkan sesuatu. Sekarang ada kabar baik untuk semuanya. Tahun depan akan menjadi tahun yang kita nantikan, 500 tahun penebusan dan pengampunan surga. Jadi festival Dewa Harapan tahun ini akan menjadi prioritas utama kita. Aula tetua telah membuat pengecualian dan menambahkan harta sihir Paviliun Changdian sebagai hadiah. Berharap semua pengorbanan orang untuk kembali ke alam surga menunjukkan ketulusan yang lebih besar. Tuli bergumam lagi, ingin mengalihkan perhatian. Hanya trik naif seperti itu yang dapat dibayangkan dari orang-orang di aula tetua. Semuanya takkan mudah tertipu. Hadirin sekalian, seketika terdengar teriakan warga. Ada senjata sihir, ayo lihat ke sana. Dan terjadi kerumunan. Dikatakan ada persediaan batu giok cair tidak terbatas dengan berbagai jenis. Jika kita bisa mendapatkannya, kita tidak perlu mengkhawatirkan soal persediaan rumah. Jadi seperti biasa, periode penggunaan senjata sihir ini adalah 1 tahun. Setiap orang harus bekerja keras. Kotak kecil itu sebenarnya harta karun apa? Kenapa tidak pernah melihatnya? Dari mana aula tetua mendapatkannya? Setelah pertanyaan-pertanyaan ini terlontar, lelaki tua segera berkata, tidak ada yang salah. Kotak Tian-Tian melihat kotak itu. Tuli mengingat kilas balik kehidupan sebelumnya. Tuli kecil memegang kotak pentian itu. Di sampingnya ada Sang Sen dan Yingmo. Keduanya adalah orang tua kandung Jing Suan dan ibu angkat Tuli. Seketika Tuli besar memegang sebuah tusuk rambut peninggalan Yingmo serta buku kuno peninggalan Sang Sen. Di dalam buku tersebut terdapat gambar pola kotak Tian-Tian. Di tempat lain, Jing Suan telah diserang oleh wanita cantik karena masuk ke dalam lulin tanpa izin. 真不应该对你施以管教。
个子长得不少，换人数却还不。Wanita tersebut adalah Peng Mian. Sejenak keduanya berbicara. Peng Mian berkata kepada Jing Xuan, "Kamu masih punya wajah untuk bertemu denganku." Peng Mian hanya tidak aktif selama beberapa tahun, tetapi Jing Xuan telah memberinya hadiah yang begitu besar. Kemudian Peng Mian menyerang Jing Xuan lagi. Peng Mian benar-benar tidak boleh lalai menghadapi Jing Xuan. Sudah begitu lama masih tidak mempelajari jurus Fantasy Flame. Apa yang kamu lakukan beberapa tahun ini? Jika ini terus berlanjut, bagaimana kamu bisa bersembunyi dari utusan dewa saat penembusan surga? Kemudian Jing Xuan berkata, yang disebut penembusan surga hanyalah kebohongan. Jing Xuan menemukan catatan pulau di Pavilion Changdian. Peng Mian sudah katakan Jing Xuan berbeda dari yang lain. Catatan itu tidak berguna untukmu. Kemudian Jing Xuan berkata, kamu sudah melihatnya sejak lama. Jadi sejak zaman kuno tidak ada yang pernah melewati surga dan pulau Siliang untuk penebusan. Terus kenapa? Kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun. Apa benar-benar ada harapan? Jangan menebak-nebaknya. Jing Xuan hanya perlu mengikuti perintah Peng Mian, tidak perlu tahu hal lainnya. Dari 10 hal yang Peng Mian sembunyikan, 9 lainnya pada Jing Xuan. Satu-satunya hal yang memberitahu Jing Xuan semuanya kebohongan. Kemudian Peng Mian menyerang Jing Xuan lagi. Beralih ke topik lain, apa yang terjadi semalam? Jing Xuan berani meledakkan Pavilion Changdian. Kultivasi Jing Xuan diblokir, hanya ingin melihat catatan kuno. Ledakan itu hanya kecelakaan. Jing Xuan mencari tahu tentang orang tuanya lagi. Apa Jing Xuan menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh? Sudah berapa kali Peng Mian memberitahu Jing Xuan, tragedi keluarga Sang merupakan hal tabu bagi para dewa di pulau. Peng Mian menyelamatkan Jing Xuan saat itu. Dibutuhkan banyak upaya untuk menjadikan Jing Xuan seperti orang yang tidak ada. Ada begitu banyak makhluk abadi yang tersembunyi di pulau ini. Bagaimana Jing Xuan tahu kalau tidak ada yang bisa menahannya? Jika itu menunda keberangkatan Peng Mian dari pulau tahun depan, Peng Mian akan menyingkirkan Jing Xuan terlebih dahulu. Jing Xuan berkata sepertinya benar-benar bisa keluar. Kemudian Peng Mian menjatuhkan Jing Xuan ke tanah. Hanya 3 tahun bagi Jing Xuan benar-benar sudah terlihat seperti orang dewasa. Jing Xuan memang sudah dewasa. Apakah Peng Mian masih bingung atau masih merasa hidup di alam dewa? Pulau ini waktu berlalu seperti di alam manusia. Peng Mian berkata umur kehidupan manusia terlalu pendek. Menjadi naif dan sombong hanya untuk obsesi yang sia-sia. Sepertinya terbakar ke api. Tampak hantu ini semakin membingungkan. Apakah Jing Xuan tidak takut? Bukankah masih ada Peng Mian yang lebih menakutkan? Wujud Peng Mian masih sama persis ketika Jing Xuan pertama kali datang 10 tahun yang lalu. Termasuk masih mimpi untuk meninggalkan pulau. Percaya atau tidak, tahun depan adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari pulau. Tidak boleh ada kesalahan, jangan terjebak dalam masa lalu. Penyebab kematian ayah dan ibu Jing Xuan harus menyelidikinya. Sistem keseimbangan di pulau ini bisa langsung menghabiskan masa hidup Jing Xuan. Bahkan Peng Mian tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Jing Xuan bilang sudah dewasa, jangan lakukan hal naif seperti itu lagi. Jika tidak, Peng Mian hanya bisa menghentikan Jing Xuan. Peng Mian segera pergi dan bergumam dengan lembut. Tampaknya luka saat di Pavilion Changdian tidak ringan. Peng Mian berharap Jing Xuan bisa mengingatnya. Sebenarnya Peng Mian tidak benar-benar menyerang Jing Xuan, tetapi hanya menguji sampai di mana kemampuan tempur Jing Xuan. Di rumah bambu tetua Heng Sui terlihat kertas dengan gambar pola di atasnya. Itu adalah kotak Ventian buatan Sang Sen. Tidak disangka menjadi koleksi Pavilion Changdian. Tahun ini ternyata diambil sebagai hadiah. Tunggu saja sampai Tuli mendapatkannya. Kemudian Tuli membungkus sebuah tusuk rambut dan menyimpannya ke dalam kotak kayu. Bagaimana cara menulis ucapan selamat tinggal di surat? Dikarenakan Tuli tidak tahu cara menulis ucapan itu,
Tuli langsung keluar dari rumah bambu dan segera meluncur turun dari rumah bambu tetua Heng Sui. Kemudian Tuli mengambil keranjang bambu dan menendang sebuah tongkat kayu dan menaruh di pundaknya dan pergi. Di kediaman keluarga Cheng yang sedang berdiskusi, Nyonya Gendut Cheng Rong berbicara kepada Cheng Suo. Hal besar terjadi di paviliun Changdian. Cheng Suo tidak hanya menyerang keluarga Su, juga setuju dengan mereka menggunakan senjata sihir untuk mengalihkan perhatian penduduk pulau. Sejak kapan keluarga Cheng kita begitu banyak bicara? Cheng Wei menjawab, benar kakek, bagaimanapun keluarga mereka yang lalui. Ini adalah kesempatan bagus untuk menurunkan keluarga Su. Cheng Wei terus-menerus menghasut Cheng Suo. Cheng Wei ini adalah putra dari Cheng Ran. Cheng Suo marah, apa yang kamu ributkan? Apa yang kalian tahu? Kemudian Cheng Ran berbicara, terlepas entah itu dilakukan keluarga Su, tapi paviliun Changdian memang diledakkan oleh api. Selain itu, api tetua Cheng dengan api ayah jauh lebih baik dari yang lainnya. Jika masalah itu berlanjut, di mata penduduk pulau, kami memang mengerikan daripada keluarga Su. Oleh karena itu, keluarga Su membuat masalah besar ini menjadi kecil. Juga baik untuk kita. Selain itu, setelah penembusan surga tahun depan berakhir, anggota aula tetua harus dipilih kembali. Selain keluarga Su, banyak keluarga terkemuka di pulau yang jauh ingin mencoba. Keluarga Cheng tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Kalau tidak, jangan berikan kesempatan apapun pada mereka. Belajarlah dari Cheng Ran, kata Cheng Suo. Kalian hanya tahu membuatku kesulitan. Sambil menunjuk ke arah Nyonya Gendut Cheng Rong dan Cheng Wei. Cheng Ran berbicara lagi, ayah Cheng Suo lah yang menyusun strategi. Cheng Ran hanya menjelaskan saja, kemudian si gendut berbicara lagi, jika bukan keluarga Su, apa mungkin Peng Nian? Cheng Suo, dia mudah ditangani, terus-menerus mengacau keluarga Su itu juga bagus. Seorang abadi yang tersesat ke tempat ini, saat itu aula tetua yang membuat pengecualian. Keberadaan yang aneh perlahan akan memicu kecurigaan. Pemilihan berikutnya harus mengeluarkannya. Saat itu masih belum terlambat untuk menyingkirkannya. Tidak perlu takut. Kemudian si gendut Cheng Ron dan Cheng Wei mengepalkan tinjunya memberi hormat kepada Cheng Suo. Cheng Suo bergumam dengan kasar, bagaimanapun juga dapat membuat gerakan besar di paviliun Changdian, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Jika itu bukan Peng Nian atau keluarga Su, bagaimanapun masalah ini sangat aneh. Masih perlu diselidiki. Cheng Ran mengerti. Cheng Suo tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Sebelum masalah itu selesai, semuanya harus berhati-hati. Aturan pulau ini sudah waktunya berubah.